102,8 Serangga FM, Tegar Benar. Pecinta Sergau, sekarang sudah jam 9 segmen Zona Atensi. Kita akan live Instagram @serangga_fm dan kita akan membicarakan tentang 435 relawan PMI se-Banten ikuti peningkatan kapasitas dalam TKR dengan Kepala Markas PMI Banten, Ibu Embai Bahriah. Nah, pecinta Sergau, kita akan segera menghubungi beliau lewat Instagram ya. Dan sepertinya kita sudah terhubung dengan Kepala Markas PMI Banten, Ibu Embai Bahriah. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Embai. Waalaikumsalam, selamat pagi Serangga FM dan pendengar Iya, semuanya. oke. Ini dengan Resti, Bu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir menemani pecinta Sergau hari ini ya, dan semoga sehat selalu ya Bu ya. Dan Amin. oh ya, kemarin kan 5 Desember itu adalah Hari Relawan Internasional ya. Sekalian nih kita mau mengucapkan selamat Hari Relawan untuk para relawan dimanapun. Salam semangat ya untuk para relawan PMI khususnya, khususnya Provinsi Banten. Ya pastinya kalian luar biasa. Baik Ibu, hari ini bahasan kita adalah berkaitan dengan relawan nih, yaitu 435 relawan PMI se-Banten ikuti peningkatan kapasitas dalam TKR 3. Nah, Ya, TKR ini atau dikenal dengan Temu Karya Relawan, itu adalah kegiatan rutin per 5 tahun atau satu periode kepengurusan yang sebelumnya pernah berlangsung di tahun 2014 dan di 2017. Dan tahun ini adalah TKR yang ketiga ya. ya. Nah ini untuk TKR yang ketiga. Ini sebenarnya apa sih Bu tujuan diadakannya TKR Temu Karya Relawan ketiga ini? Ya, Mungkin bisa baik. dijelaskan. Terima kasih atas kesempatannya yang hari ini membahas tentang Temu Karya Relawan ketiga yang baru Mhm. ditutup kemarin, Mbak, hari Minggu ya, di Oh, 4 Desember. dimulai Tujuannya dari ini, hari Jumat ya, Bu? ya, dari Kamis, Mbak, 4 hari. Oh, Kamis. Ya, Oke, tujuannya oke. ini pertama untuk sinergitas teman-teman Mhm. relawan dalam memberikan pelayanan, tentu apa namanya, supaya sambil untuk pembekalan teman-teman relawan, sekaligus Mhm. menjadi sarana juga pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar relawan. Namanya juga temu, pasti Iya. bersilaturahmi, karya Iya. tentu menghasilkan karya-karya. Jadi sarana pertukaran pengetahuan dan apa namanya, skill atau kemampuan ini dikemas di dalam bentuk kegiatan simulasi tanggap darurat bencana. Di dalamnya Mhm. ada pengembangan kapasitas sebagai pembekalan workshop di dalam bentuk workshop, dan yang ketiga tentu karena judulnya silaturahmi, jadi dibuat Iya. seseru mungkin supaya teman-teman bisa saling mengenal, bisa saling berbagi dan happy lah tentunya begitu di Jadi sesi semangat akhir. ya. Hmm. Tujuannya ya. Oke, ini kan tempatnya di Walantaka ya, di Walantaka Kota Serang ini ada apa sih? Ada dasar pemilihan, ada alasannya gitu. Kenapa sampai Walantaka yang jadi tempat gitu untuk TKR kemarin? Baik, Mbak. Sebetulnya alasannya adalah untuk lebih apa namanya, lebih melancarkan atau menunjang sarana prasarananya yang menunjang kelancaran Mhm. gitu. Kami sudah survei di 2 kota, di Iya. Kota Tangerang waktu itu dan di Kota Serang. Akhirnya Mhm. menemukan kelengkapan yang kami butuhkan ini untuk mendukung kegiatan adanya di bumi perkemahan itu sih, Mbak. Sarana prasarana Yang dibutuhkan air. apa, Bu? Oke. Pertama air, Mbak. Air Ya. untuk apa namanya, kehidupan sehari-hari, sanitasi, Mhm. pembekalan kita kan nggak jauh-jauh, nggak boleh dari air ya. Yang Iya, kedua, apalagi pesertanya banyak. ya, kedua nyaman, artinya Hmm. nggak boleh terik mataharinya tuh yang bikin dehidrasi.
Karena kan kita tinggalnya di camp ya Mbak ya, kegiatannya semua di lapangan. Jadi minimal yang bisa nyaman di sana pohonannya ternyata mendukung banget, Sejuk nyaman, ya. sejuk, terus luas dari semua tempat yang kita butuhkan ada di sana. Aula untuk kegiatan pengembangan kapasitas, lapangan untuk berkegiatan, pohon-pohon rindang untuk camp-camp itu. Jadi itu Mbak pemilihannya. Jadi bukan karena misalkan dekat dengan PMI-nya, tidak. Karena sebetulnya yang kita Kebetulan ya. cari, kebetulan yang sebetulnya yang kita cari di dua kota itu, ternyata yang ditemukan di perkemahan itu. Dan akses untuk ke pasar, akses untuk ke Vaskes 1 kesehatan juga deket. Terus sekolah-sekolah di sana banyak sekali sekolah-sekolah yang kita ajak sebagai mitra di kegiatan ini, sangat mendukung sekali. Jadi itu pemilihannya Mbak, indikator-indikatornya. Jadi kegiatan temu karya relawan itu di sana tujuannya betul-betul tercapai dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini Ibu apa namanya kegiatan dan bentuk pembinaan dari para relawan PMI di sana, bentuk kegiatan seperti apa? Baik. Ada bentuk kegiatannya ini ada empat Mbak. Bentuk Ada kegiatan empat. besarnya. Empat. Apa saja tuh? Pertama untuk peningkatan kapasitas di penanggulangan bencana, yaitu kita buat dengan kegiatan pertama simulasi posko. Simulasi posko ini kumpul di situ, kita bermain peran, ada dari pengurus bidang penanggulangan bencana, ada sekretaris pengurus, ada kepala markas, dan ada teman-teman relawan yang memang ditunjuk oleh pengurusnya sebagai komandan Satgana. Di satu hari itu kita bermain peran dengan skenario-skenario kebencanaan yang pernah terjadi di Provinsi Banten kemarin, tsunami Selat Sunda. Jadi kita ulas kembali bagaimana koordinasi internal, bagaimana koordinasi eksternal di bawah kendali tim pengendali, ada dari internal PMI, dari BMKG, dari BPBD yang kemarin hadir. Sebetulnya kami mengundangnya banyak karena kesempatannya berbarengan dengan kegiatan mereka. Jadi yang ikut berperan ini ada BPBD, BMKG, dan internal PMI sebagai tim pengendali. Jadi oleh tim pengendali di dalam Geladi Posko ini diarahkan bagaimana pola komunikasi di internal. Begitu ada bencana, relawan harus ngapain, pengurus harus ngapain, markas harus ngapain. Nah di situ ketemu Mbak, ketemu mana yang sudah lancar, mana yang cukup, mana yang harus ditingkatkan. Nah itu hasil yang hari pertama, yaitu untuk di Geladi Posko. Masih di kegiatan khusus di peningkatan di penanggulangan bencana di hari kedua, itu simulasi lapangan dengan skenario pertolongan dalam jumlah korban yang banyak. Jadi bagaimana teman-teman PMI, teman-teman Satgana PMI yang tergabung, teman-teman relawan yang tergabung dalam Satgana PMI turun ke lapangan menolong dalam korban banyak dengan waktu yang katakan 6 jam pertama sebagai tim evakuasi, sebagai tim pertolongan pertama, bawa ambulan, bawa peralatan, bawa segala macam disimulasikan tuh Mbak, bawa perahu karet. Di situ juga akhirnya kita bisa lihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kita semua di PMI dan kelebihan-kelebihannya, sehingga kita membuat rekomendasi oleh tim pengendali ini, mengeluarkan rekomendasi dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai akhir respon di dalam skenario-nya ini, kita buatkan rekomendasinya. Sehingga rekomendasi ini untuk menjadi perbaikan 5 tahun ke depan di dalam satu kepengurusan. Karena memang niatnya adalah kita mau mengevaluasi gitu. Sehingga mendapatkan rekomendasi. Itu yang kegiatan besar pertama. Yang kegiatan besar kedua, selain tadi praktek-praktek yang dilakukan, nah ada pembekalan,
ada pembekalan 11 materi kebencanaan, Mbak. 11 materi Tanggap kebencanaan. darurat juga termasuk itu ya. Ya, di dalam pelayanan-pelayanan secara teknis PMI ini dibekali semua teman-teman relawan kita. Ada 11 workshop, ada asesmen, ada sekolah siaga bencana, kampus siaga bencana, terus ada VCA, corporate volunteer, bagaimana mengembangkan corporate volunteer dan bagaimana membina forum relawan tetap baik dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang nggak kalah menarik, kita juga melatih atau membuat mencetak 40 teman-teman relawan sebanten yang perwakilannya 5 orang ini, bagaimana mengorganize sebuah kerjasama atau kerjasama tim dalam bentuk outbound. Jadi biasanya peserta ini hanya mengikuti outbound, tapi di kesempatan temu karya ini teman-teman dilatih bagaimana untuk menjadi tim outbound-nya. Jadi si tim outbound ini nanti bisa dikembangkan di kabupaten kotanya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa. Jadi kita dapat transfer knowledge ke 40 orang ini, bagaimana mengelola outbound yang baik dan hasilnya seru. Selain seluruh peserta 400 lebih ini ikut outbound, tapi di dalamnya sudah tercetak 40 orang yang nanti akan mengorganize outbound ataupun kerjasama tim. Itu kegiatan yang kedua. Ya. Kegiatan yang ketiga ini untuk relawan berkarya, Mbak. Ada karya-karya dari teman-teman relawan yang di dalam temu karya relawan yang bidang khusus kita sebut. Bidang khusus ini memberikan bakti nyata kepada masyarakat. Kita turunkan teman-teman untuk sosialisasi pengurangan risiko bencana ke masyarakat sekitar. Kita sudah izin ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat, ke Kapolsek. Izin menyebar teman-teman relawan bergerilya ke kampung-kampung, sosialisasi pengurangan risiko bencana, sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang siaga bencana, pengobatan gratis. Terima kasih ke Dinas Kesehatan, kemarin dibantu dokter timnya dan obat-obatannya. Terus ada donor darah, ada penanaman pohon yang disebar 400 pohon. Lalu ada bersih-bersih masjid, bersih-bersih lingkungan. Ada 9, Mbak. 9 kegiatan. Dan yang terakhir kita mural dinding di tempat kegiatan itu dengan titip pesan oleh teman-teman PMI, ayo siaga bencana, pengurangan risiko bencana, supaya pesan ini tetap dibaca oleh siapapun yang menjadi pengunjung di bumi perkemahan ini. Ada 8 pesan yang dihasilkan oleh teman-teman dari 8 kabupaten kota. Nah, yang untuk seru-serunya, kegiatan besarnya itu ada outbound besar, Mbak. Outbound seru banget. Ada sekitar 8 permainan dan semua menikmati, semua happy. Ditutup malam panggung hiburan, penampilan dari 8 kabupaten. Yang cukup luar biasa, ada debus. Debus yang dari Kabupaten Lebak. Dihadirkan juga di sana ya. Yang cukup nyentrik dan yang cukup menikmati juga, ada tarian-tarian dari 8 kabupaten kota. Semua hasil karya teman-teman relawan. Semangat ya. Jadi semakin semangat para pesertanya untuk hadir di TKR ketiga ini ya. Betul, saya melihat semuanya happy, Mbak, gitu. Dengan kemasan kegiatan dari hari Kamis, hari ke-1, hari kedua ini lebih kepada skill ya, kemampuan dan pengetahuannya yang harus diasah. Nah, yang hari ke-3 dan ke-4 bakti ke masyarakat dan menunjukkan ekspresinya relawan. Tentu mereka juga butuh yang namanya sentuhan-sentuhan happy atau hiburan-hiburan. Kurang lebih itu, Mbak, 4 kegiatan besar. Ya.
Ya, Bu, relawan disebut juga sebagai pejuang kemanusiaan nih ya. Apakah juga mendapatkan jaminan sosial seperti ketenaga kerjaan? Oke, baik, terima kasih. Program apa namanya pengakuan dan penghargaan untuk relawan dari PMI Provinsi Banten Mm-mm. ini sudah berlangsung sejak sejak ada katakan himbauan dari PMI Pusat. Iya. Jadi ini program ini kita dari 2018 sudah memberikan asuransi kepada relawan yang tercatat Iya. menjadi relawan PMI di 8 kabupaten kota. Dan 400 lebih tahun ini PMI Provinsi Mm-mm. Banten ini selalu setiap tahunnya membayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk Iya. asuransi teman-teman. Jadi Mm. berbagai sumbernya ada dari PMI Provinsi Banten, ada dari Palang Merah Internasional, ada juga dari PMI Pusat. Ini setiap tahun kita berikan sebagai pengakuan dan perlindungan kepada relawan kita. Iya, alhamdulillah ya. Berarti para relawan itu dipikirkan juga ke amanan dan kesehatannya ya. Baik, selain pelatihan dan pembekalan relawan, ada juga kegiatan bantuan sarana prasarana juga nggak Bu kemarin itu? Oh iya betul betul betul. Hmm. Di pembukaan kemarin, pembukanya ini kan kebetulan di hari kedua ya Mbak, di hari Jumat. PMI Ya. Provinsi Banten menggelar eh, pertama pemberian penghargaan. Jadi pemberian penghargaan ini memang dikemas dalam bentuk Mhm. kita memberikan penghargaan betul-betul kepada yang sudah mengabdikan dirinya untuk PMI, mulai dari Mhm. pemikirannya, lalu materinya dan tenaganya. Ini dengan klasifikasi ada lencana jasa, ada lencana bakti. Hmm. Nah, ini klasifikasinya. Kalau lencana jasa Hmm. ini dengan tingkatan madya itu khusus untuk orang yang berkontribusi kepada Ya. PMI secara jasanya, secara Iya. pemikirannya, Mhm. ide-idenya gitu ya, dihitung dengan Mhm. jumlah waktu yang dihabiskan. Ada yang 10 tahun, 20 tahun. Nah, yang untuk madya ini dikeluarkan untuk PMI Provinsi Banten. Kalau yang lencana jasa Pratama ini Iya. usulan dari kabupaten kota yang memang sesuai dengan aturan di PMI, dia sudah berjasa di PMI kabupaten kotanya. Ada 30 orang yang kemarin hasil usulan kabupaten kota dan diverifikasi Mhm. oleh PMI Provinsi Banten. Yang berikutnya lencana jasa bakti. Nah, kalau lencana jasa bakti ini lebih kepada eh, tenaga ataupun eh, karya-karyanya gitu ya. Itu pun Hmm. sama ada kurun waktunya, ada yang 10 tahun, 20 tahun sesuai dengan kriteria yang diberikan. Ya. Alhamdulillah ini cukup banyak juga yang sudah almarhum Mbak, kemarin keluarga-keluarganya yang datang. Ini cukup membuat Hmm. haru karena Iya. eh, pemberian penghargaan ini tidak diberikan setiap tahun, tapi memang sesuai Hmm. dengan momen dan kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Banyak Hmm. yang sudah meninggal itu kurang lebih lah ada sekitar 7 sampai 10 orang yang sudah meninggal, keluarganya Mhm. datang, ini haru-haru begitulah. Iya, iya, Nah, iya. Ya. eh, ini langsung diberikan oleh Ibu Ketua PMI Provinsi Banten, Ibu Tati memberikan Hasanah. penghargaan Ibu Tatu. Hmm. Mhm. Yang Iya. sarana prasarana, alhamdulillah 8 unit perahu karet yang memang Ya. dalam beberapa waktu ini di tahun 2022 banjir sering melanda ya, sering melanda di Provinsi Mhm. Banten. Nah, kita kuatkan dengan pemberian perahu karet secara simbolis kemarin di 8 kabupaten kota, artinya 8 unit perahu karet dari PMI Banten sudah disebar ke Iya. kabupaten kota. Jadi Hmm. istilah kata kalau ada butuh perahu karet, banjir-banjir, nah nanti PMI kabupaten kota yang langsung turun menurunkan tim pertolongan
pertamanya dengan perahu karetnya. Oke, Itu Mbak dan kemarin sudah tersedia. Iya. beberapa. Baik, Ibu karena waktu kita sudah semakin sempit nih, tapi informasi sudah cukup banyak yang didapatkan. Ini mungkin di closing statement ada yang ingin disampaikan Ibu. Oke, baik, dari kegiatan yang kemarin tentu dengan tema yang kita buat, semangat pengabdian menuju PMI Banten tangguh dan terus menebar kebaikan. Mudah-mudahan tema ini selalu membuat kita terus semangat tanpa memikirkan apapun, semangat terus gitu ya, supaya kita semakin tangguh dengan semangat ini dan kebaikan ini terus kita tebar. Itu saja sih Mbak statement closing dari kami. Semangat pengabdian menuju PMI Banten tangguh dan terus menebar kebaikan. Iya, seperti pesan dari Ibu Ratu Tatu Hasanah sebagai Ketua PMI Provinsi Banten ya, di ketika awal apel hari Jumat yang lalu, beliau berpesan agar para relawan harus siap siaga dalam kondisi apapun. Karena tugas relawan itu tidak kenal waktu dalam membantu aksi kemanusiaan saat situasi bencana. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi support tersendiri ya. Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan informasinya untuk kegiatan TKR 3 kemarin, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Dan nanti 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan lagi baru akan diadakan ya. 2016 atau 2017. 2026 atau 2027. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut kembali aktivitasnya dan terima kasih. Iya, Pak Ceta Sergau. Itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Kepala Markas PMI Banten, Ibu Mbai Bahriah ya, tentang informasi 435 relawan PMI se-Banten yang ikuti peningkatan kapasitas dalam TKR 3. Dan terima kasih atas perhatiannya. Di sini kita juga akan coba sapa teman-teman kita yang sudah bergabung. Ada Raden Diki, kemudian ada Kabang, kemudian ada Rezka R, dan juga ada Gardial, Mutia, terus juga ada Hendra 2320, Teguh Novento, Banten Girang, dan juga ada Fahrul Albantani, Jati Pangestupas, kemudian Abi Faisal, dan juga ada Rosid 192, ada Ibu Mbai. Terima kasih semuanya, dan kita akan lanjut lagi siaran pagi.